Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya, silakan duduk. Iya Bu. Iya. Ya, Baik, ini dengan siapa ya? saya dengan Mas Wira Bu. Oh, sebentar. Ya, Bu Ira. Kelas? pas 12 IPA Bu. Kelas 12 IPA. Ya, Iya. Memang sebelumnya kan saya mengajar siswa kan hanya dibatasi juga hanya kurang lebih 150 siswa. Jadi maaf sekali kalau saya kurang mengenal Mas Wira ya. Iya. Sebelumnya memang di kelas saya ngisi sama Mas Wira apa tidak? Iya Bu, sebenarnya masih diisi dengan Bu Yani juga di kelas itu. Sebentar, yang pindahan kemarin bukan ya? Iya Bu, saya baru di sini. Oh iya. Pantesan saya kok kayak baru asing gitu ya. Iya gitu. Memang tugasnya BK itu kan nggak ngurus satu siswa aja. Yang mungkin guru BK itu mengingatnya yang pintar-pintar, yang double gitu. Jadi wajar kalau saya sedikit agak lupa ini siapa gitu. Iya. Jadi juga saya kan baru di sini. Iya. Juga belum hafal gitu. Iya, ini dengan Mas Wira kelas 12 IPA ya. Iya. Oke. Baik, saya boleh tahu tujuan Mas Wira ke sini ada apa? Iya Bu, jadi tujuan saya ke sini tuh kalau dibilang kan ada Bu kayak konseling gitu ya Bu. Iya, betul sekali. Nah itu Bu, saya coba ini konseling gitu Bu, ini menyelesaikan masalah saya gitu. Kira-kira bisa nggak Bu? Oh bisa tergantung masalahnya apa. Nah dari BK sendiri juga kalau mau menyelesaikan masalah kan ada beberapa bidang yang akan diselesaikan. Salah satunya ada pribadi, sosial, karir, sama belajar. Sebelumnya di sekolah sebelumnya ada BK juga kan? Iya Bu, ada. Cuma kalau di BK itu saya sering dihukum, nggak pernah konseling gitu. Iya, jadi memang sedikit kemarin berkasnya Mas Wira kan juga masuk ke sini. Kalau pindah kan juga ditelusuri apa saja permasalahannya, kenapa kok pindah, itu kan tetap sekolah mengusut. Baik, nah dari sini tadi Mas Wira menanyakan bahwa apakah BK bisa menyelesaikan. Bisa. Nah tujuannya ke sini memang untuk itu, menyelesaikan masalah atau ya itu tadi Bu, menyelesaikan masalah dengan konseling ya istilahnya. Ya seperti itu. Dapat informasi tentang BK, dapat informasi tentang konseling dari mana? Jadi biasanya itu saya sering lihat YouTube. Pas YouTube itu saya baru kepikiran kan, ya mohon maaf sebelumnya kan saya anak bandel. Ya bisa dipindah sekolah di sini. Itu karena saya sering nggak buat itu di sekolah sebelumnya itu sering berkelahi, terus buat game, buat nanti kalau terpilih berkelahi. Jadi di BK itu saya seringnya dihukum. Terus ketika saya ada kayak perkelahian kan saya suka membuli juga. Saya ternyata ada yang bisa mengalahkan saya. Terus saya dapat info kan teman ketika itu ngobrol katanya bisa habis dari BK itu bisa menyelesaikan masalah. Terus saya bilang ya BK kok bisa menyelesaikan masalah, saya aja sering dihukum gitu. Apalagi teman saya itu kalau diajak ke BK apalagi sampai dipanggil BK itu takutnya minta ampun. Terus saya coba teringat sama omongan teman tadi, saya lihat YouTube ternyata memang benar kalau konseling itu bisa, kalau guru BK pun bisa mengajak siswa yang bermasalah pun bisa konseling untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Iya, memang dari penjelasan temannya Mas Wira tadi juga ada benarnya. Dari penjelasan Mas Wira pun sebenarnya juga sudah memberikan suatu gambaran bahwa BK itu adalah menyelesaikan suatu masalah. Contoh seperti ketika Mas Wira sendiri mengalami permasalahan di sekolahan, terus dipanggil ke BK kan. Memang tujuannya BK memanggil itu membuat penyelesaian masalah. Jadi biar Mas Wira itu istilahnya kapok, istilahnya tidak membuat ulah seperti itu lagi, seperti itu. Itu memang tujuannya kan juga salah satu menyelesaikan masalah. Cuma ada itu namanya proses
kayak Mas Wira dipanggil ke BK. Kalau saat ini Mas Wira yang datang sendiri ke BK, ini namanya kayak konseling realita atau konseling sukarela. Jadi tidak ada paksaan sama sekali dari guru BK bahwa ini Mas Wira dipanggil ke BK. Itu tidak ada unsur kepaksaan sama sekali. Mungkin kalau Mas Wira di sekolahan yang lama itu dipanggil seperti itu kan. Jadi tidak langsung kesadaran, seakan-akan membuat bahwa BK itu memang hanya mengatasi permasalahan anak-anak yang bermasalah. Seakan-akan seperti itu, kalau nggak ada masalah ya nggak mungkin datang ke BK seperti itu. Sedangkan di sini pun sebenarnya kalaupun pribadinya sendiri, siswanya sendiri memiliki masalah, ingin datang langsung kepada guru BK pun sebenarnya tidak masalah. Dan tidak hanya terkait tentang masalah saja, mungkin ingin sharing tentang karir, baiknya saya mau kemana ya Bu setelah ini, atau masalah belajar biar lebih efektif belajarnya, atau masalah sosial saya kayak mungkin di sini Mas Wira baru masuk sekolah di sini, kok teman-temannya susah ya buat diajak teman apa gimana, itu kan juga sebenarnya bisa dikonsultasikan dengan BK. Ada juga masalah pribadi sendiri Mas Wira, mungkin ada masalah apa, itu bisa sebenarnya, tidak hanya nunggu ada masalah terus dipanggil baru datang ke BK. Nah, memang di sini saya rasa kedatangan Mas Wira di sini lumayan bisa dibilang jarang sekali ada siswa yang sukarela datang, Bu saya ada masalah ini saya minta tolong, itu memang jarang sekali. Memang kebanyakan seperti yang dikatakan Mas Wira, lebih takut dulu seperti itu. Ya jadi kan sekolah sebelumnya itu saya sudah terbiasa lah sering dipanggil BK. Kan memang kalau teman takut dipanggil, itu kan saya sudah terbiasa kan merasakan di ruangan BK itu gimana. Biasa aja karena sudah sering gitu. Apalagi ini saya punya kesadaran, ya udahlah saya berani BK, langsung ke BK saja gitu tanpa harus dipanggil kan, soalnya juga di sekolah baru juga gitu. Ya udahlah coba saya menyelesaikan masalah di sini, masa saya mau pindah sekolah lagi gitu, makanya saya beranikan diri di sini gitu. Baik, dari segi kenyamanannya Mas Wira kesini, saya juga bisa melihat bahwa sudah nyaman sekali, sudah terbiasa lah dengan dunia perbekaan seperti itu. Saya lihat santai sekali, tidak ada tegang-tegangnya masuk ke BK. Saya lihatnya kok anak ini bisa setenang ini ya, saya jarang gitu loh lihat siswa yang bisa tenang masuk ke ruang BK itu, ya baru kali ini saya tahu gitu. Ternyata memang latar belakangnya sudah sering. Baik, dari sini memang Mas Wira juga sudah menyampaikan tujuannya ingin konseling. Terus saya rasa Mas Wira duduk di sini juga sudah merasa nyaman. Nah, dari sini ada juga beberapa proses sebelum melakukan konseling. Salah satunya adalah kontrak konseling. Nah, jadi kalau kontrak konseling itu perjanjian waktu di antara kita, mau konseling berapa menit, terus mau konseling di hari apa, di jam apa, seperti itu. Di saya longgar dan di Mas Wira longgar, seperti itu. Tapi hari ini Ibu longgar kan? Iya, bisa. Nah, ini akan saya jadwalkan kontrak konseling hari ini. Kita sesuaikan saja di jam istirahat seperti ini. Jadi kalau di jam-jam pelajaran, takutnya saya kan ngajar di kelas ataupun Mas Wira mengikuti pelajaran di mata pelajaran lain. Kalau di saat jam-jam pelajaran, nah jam longgarnya kan di saat istirahat seperti ini. Karena ini kan konseling pribadi berdua, konseling individunya Mas Wira, bukan konseling kelompok. Jadi agar tidak mengganggu mata pelajaran yang lain, kita kontrakkan pertemuannya di saat istirahat seperti ini ya. Mungkin istirahatnya 30 menit Bu. Iya, di sekolah kita memang istirahatnya kan 30 menit. Nah, Mas Wira mau digunakan 30 menitnya semua atau berapa menit? Mungkin dikasih waktu longgar 10 menit buat saya siap mengikuti pelajaran selanjutnya
Jadi Oh, 20 menit saja gimana? Iya, tidak masalah. Jadi kita gunakan istirahat yang jam pertama saat seperti ini ya, istirahat pertama. Nanti kan jam istirahat kedua ada lagi. Kita gunakan yang pertama saja seperti ini. Kita gunakan 20 menit dan 10 menit untuk Mas Wira persiapan masuk ke kelas selanjutnya seperti itu ya. Jadi agar ada persiapan agar tidak kesusu saat masuk kelas selanjutnya. Iya. Baik. Untuk kali ini kontrak kita setujui, kita pertemuan di setiap istirahat jam pertama seperti ini. Istirahat yang pertama waktunya 20 menit. Kita mulai saat ini ya. Iya, bisa. Baik, saya kasih tahu juga asas-asas yang akan kita gunakan. Kita ada beberapa asas, cuma tidak semuanya kita gunakan. Mungkin yang saat kita gunakan kali ini yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu asas di mana saya menjaga rahasia Mas Wira dan Mas Wira pun bisa menjaga rahasia Mas Wira sendiri. Ibaratnya apa yang kita obrolkan di ruangan konseling kali ini tidak akan keluar atau bocor sampai kemana-mana. Jadi saya pun akan berusaha profesional menjaga kewajiban supaya ketika Mas Wira menceritakan masalahnya ke saya tidak akan saya ceritakan ke guru-guru lain ataupun teman-teman Mas Wira sekelas seperti itu. Yang tahu hanya kita berdua. Nah, asas selanjutnya ada asas kesukarelaan di mana Mas Wira kan datang ke sini dengan kesadaran penuh Mas Wira bahwa Mas Wira ingin konseling. Nah, di sini saya harapkan Mas Wira bisa menceritakan semua masalahnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jadi ketika saat proses konseling Mas Wira bisa menceritakan masalahnya secara terbuka. Jadi saya juga bisa membantu Mas Wira memberi bantuan-bantuan atau masukan itu sesuai dengan yang Mas Wira butuhkan seperti itu. Mungkin itu yang akan kita gunakan. Ya, saya paham dulu asas-asasnya, semoga bisa berjalan dengan baik gitu ya. Iya. Nah, dari sini karena asas juga saya sudah sampaikan, Mas Wira saya anggap juga sudah paham dengan asas yang akan kita gunakan. Apakah saya bisa mendengar boleh tahu masalah sebenarnya yang Mas Wira hadapi saat ini apa? Mas Wira boleh bisa mulai bercerita. Ya Bu, kalau mulai konselingnya saya harus ceritakan masalah saya gitu kan. Iya. Karena kan juga saya ingin menyelesaikan masalah saya, jadi masalah saya itu gini Bu, saya kan termasuk orang yang suka membuli teman, suka ricuh, juga sering berkelahi. Itu saya sadar karena kan saya pernah sekolah di sebelumnya kan sering buat masalah lah dengan teman, entah dengan orang lain yang mungkin saya kira saya jahili gitu. Terus saya sering lihat di berita kan ada seorang pelajar yang suka membuli teman gitu kan, akhirnya dapat hukumannya yang mungkin sangat keras gitu. Terus saya juga melihat orang tua kayaknya mulai jengkel terhadap saya, sehingga itu kan membiarkan saya itu entah mau jadi apa gitu kan. Saya rasa ya saya juga takut bagaimana masa depan saya gitu kalau saya nggak ada bantuan dari orang tua. Nah, itu saya mulai sadar masa saya harus gini terus nanti sampai ke depannya kan juga nggak mungkin gitu kan. Terus makanya terus saya cari-cari informasi, terus apalagi dapat omongan dari teman kalau kita itu bisa menyelesaikan masalah. Nah, inilah waktu yang tepat mungkin bagi saya ada yang membantu untuk menyelesaikan masalah saya gitu. Kalau saya nggak ada bantuan kan nanti malah justru keterusan juga takutnya. Terus saya juga masih bingung bagaimana ini mau ingin berubah kayak gitu kan. Perlu bantuan juga, apalagi orang tua juga udah mulai membiarkan lah mau jadi apa nanti lagi kayak dikandani kok rame. Terus gimana ya, terus ya udah saya alhamdulillah cari-cari informasi di YouTube, terus browsing kalau kita itu bisa gini, udah saya langsung sini aja gitu. Makanya tadi kalau sampaikan janji dulu, saya nggak buat kan nggak tahu juga apa-apanya lah, nanti kalau kita dulu ada tidaknya terus bisa atau enggaknya, yang penting saya datang dulu nanti kan bisa dapat informasi sedikit lah gitu. Iya, saya mau tanya dulu dari
penjelasan Mas Wira tadi menceritakan permasalahannya bahwa sering pindah-pindah sekolah. Saya boleh tahu berapa kali pindah sekolah? 3 kali ini. Ini Jadi yang ketiga kalinya. ini sekolah yang ketiga. Ibaratnya yang harusnya tiga tahun selesai itu setiap tahun ganti sekolah berarti. Hebat sekali. 3 sekolah setiap tahunnya ganti sekolah. Ya itu makanya itu menurut saya masalah sekali itu bagi saya, makanya saya ingin berubah, soalnya orang tua sudah mulai jengkel juga kok nggak lulus gitu. Iya, memang dari permasalahan pindah-pindah sekolah saja saya kira memang sudah cukup membuat orang tua pusing. Cuma dari tanggapan orang tua selain jengkel atau membiarkan Mas Wira untuk bertumbuh secara sendiri, tidak dapat perhatian lagi, selain itu adakah juga tanggapan yang lain, mungkin tidak mendapat uang saku atau apa gitu, pernah dapat sanksi sendiri nggak dari orang tua? Kalau dari orang tua itu sanksinya itu tadi mulai membiarkan, kalau uang saku tetap bu, soalnya kan saya kalau ke sekolah kan berangkatnya naik motor, jadi kan buat naik motor kan beli bensin gitu, jadi masih orang tua mengasih uang saku masih memperhatikan hal itu. Cuma tinggal terserah kamu mau jadi apa, itu orang tua udah benar-benar nggak mau tahu gitu. Baik, dari tadi juga saya ada menemukan beberapa poin, ada juga katanya kalah dengan lawan, sehingga membuat Mas Wira berpikir kalau kayak gini terus kapan selesainya. Ini ceritanya gimana? Ya itu kan di sekolah sebelumnya itu memang saya sebenarnya juga baru kan. Terus saya dengar itu kayak ada yang geng berkelahinya, wah gitu. Ya udah saya buat geng sendiri itu, ngumpulin dari teman-teman, cari kenal terus kok ada berkelahi ya ikut itu kan. Kalau sekolah itu kan pasti itu kadang berhubungan, terus ada yang berkelahi itu saya ikutan gitu, ya udah dapat geng sendiri. Terus saya coba di sekolah itu kan saya sudah mulai banyak teman juga, ada geng itu mau nantang ke teman lain gitu. Pas itu kakak kelas saya, nah ya udah coba lah itu kak, terus setelah itu pastinya itu saya kalah, ternyata juga bisa kalah gitu. Sebelumnya kan nggak pernah kalah di sekolah sebelumnya, saya sebelum pindah sini juga itu kalau biasanya meskipun dengan kakak kelas pun saya masih bisa mengatasi gitu, masih bisa menang gitu. Itu kan biasanya tuh saya sering sombong lah nanti kan, soalnya geng saya juga sudah banyak teman-temannya, anggotanya itu, dan kakak kelas itu cuma berapa orang gitu, terus bisa menang cuma 5 orang lah, sekarang saya dengan 15 orang itu bisa kalah gitu. Ya udah itu kayak membuat saya jangan kayak gini lagi gitu. Terus saya juga dikasih omongan dari kakak kelas saya itu yang berkelahi dengan saya, ngapain kayak gini terus gitu kan, sekolah mulai sebentar lagi juga lulus, terus kamu akan ada kerja gini kan, ini sudah nggak dipakai lagi gitu. Terus saya itu tambah sadar, sedangkan sebelumnya kan sudah dapat omongan dari orang tua di entahlah nanti kamu mau jadi apa. Apalagi udah kelas 12 juga. Ya gitu, makanya ya udah. Tapi sebelum itu kan saya masih kelas 2 Bu. Yang permasalahan yang dengan teman kakak kelas itu ya. Terus apalagi ini pindah sudah kelas 12, saya terngiang-ngiang dari omongannya, kamu sebentar lagi lulus mau jadi apa kayak gitu. Saya nggak ada gunanya gitu, makanya saya ingin berubahnya di sini kan, masih bisa diperbaiki ya. Saya usahakan kalau bisa diperbaiki itu perilakunya itu, apakah bisa kira-kira? Kalau perubahan perilaku, kalau Mas Wira tanya bisa apa tidak, ya tentu bisa, asal yang melakukan perubahan Mas Wira sendiri, bukan saya ataupun orang lain. Jadi kalau perubahan-perubahan itu bisa dilakukan hanya dengan diri kita sendiri. Contoh, ketika saya ingin berubah menjadi lebih baik dari ini, ibaratnya saya kan sekarang pakai jilbab, kedepannya saya nggak mau pakai jilbab, kan tergantung saya sendiri. Ibaratnya Mas Wira ingin berubah, di sini saya hanya sekedar membantu atau memberi saran atau memberi
Contoh seperti kayak bantuan-bantuan, kamu lakukan ini dulu sebelum ini, kayak lebih memberi seperti itu. Yang melakukan perubahan tetap Mas Wira sendiri, dan keyakinan Mas Wira apakah bisa berubah. Kalau Mas Wira yakin pasti bisa gitu. Dan yang bisa merubah ya Mas Wira sendiri, bukan saya ataupun orang lain seperti itu. Dari penjelasan permasalahan Mas Wira yang sudah disampaikan tadi, dari mulai yang dulu ibaratnya selalu menang, terus akhirnya ada ketemu di titik kalah, terus mendapatkan obrolan yang ibaratnya sedikit berbobot bahwa masa depan itu juga penting seperti itu. Di situ apakah di sekolah ini juga sudah mengumpulkan teman-teman seperti itu, atau mungkin mengumpulkan untuk hal yang lebih baik? Nah itu di sini, sekolah di sini saya masih belum banyak teman, makanya kayak saya merasa kayak gimana, gak ada, jangan berteman banyak-banyak dulu lah, nanti bisa buat geng lagi gitu. Makanya saya hindari yang teman mungkin sedikit aja, tapi yang membuat saya menjadi lebih baik, gak perlu hal negatif terus. Ngumpulin gitu. Teman buat ayo maju kayak gitu. Mungkin buat main-main aja, nanti mungkin bisa kayak main game online bareng gitu aja cukup gitu. Iya baik, karena ini waktu juga sudah mulai habis. Di sini kita konseling hanya saya bisa mendengarkan penjelasan atau cerita permasalahannya Mas Wira. Saya pikir ini belum selesai gitu loh. Karena saya kan hanya mendengarkan Mas Wira dulu, belum saya tahu ingin apa, Mas Wira ingin melakukan perubahan apa. Saya belum menanyakan hal itu, tapi waktu sudah keburu habis. Jadi kita jadwalkan saja kembali pertemuan di minggu berikutnya di hari seperti ini ya. Jadi kita bisa ketemu di minggu selanjutnya, karena saya yakin Mas Wira pun segini saja sudah cukup kah? Ya sudah cukup, tapi masih belum puas gitu. Nah kan hanya sekedar bercerita, belum ada perubahan selanjutnya kan. Nah baik, maka dari itu kita jadwalkan ulang untuk pertemuan di minggu selanjutnya ya. Jadi agar kita bisa melanjutkan dan menuntaskan permasalahan Mas Wira sampai Mas Wira benar-benar menemukan titik perubahan yang Mas Wira inginkan. Itu salah satu juga pengertian dari bimbingan dan konseling yang belum saya sampaikan di awal tadi. Nah, bimbingan konseling itu ya itu tadi, proses pemberian bantuan seperti ini kepada Mas Wira agar Mas Wira mendapatkan perubahan yang Mas Wira inginkan. Nah, dari sini kan Mas Wira belum mendapatkan perubahan apa-apa, maka dari itu kita jadwalkan di minggu berikutnya agar saya juga lebih tahu Mas Wira ingin berubah dalam hal apa, terus harus melakukan apa. Itu kita lakukan di proses yang akan datang minggu selanjutnya seperti itu. Karena waktu juga sudah mulai habis, hampir 20 menit. Tadi Mas Wira kan di kontrak awal minta 10 menit untuk persiapan masuk di kelas selanjutnya. Seperti itu. Nah, sekarang bisa mempersiapkan diri dulu untuk masuk di kelas mengikuti kelas selanjutnya ya Bu? Iya, seperti itu. Ini nggak masalah ya Bu, nanti kita jadwal ulang untuk konseling selanjutnya gitu. Iya, gitu. Nah, kan sudah saya jadwalkan sesuai hari ini, sesuai jam ini di minggu yang akan datang. Jadi datang saja tanpa harus saya cari seperti itu ya. Iya Bu. Ya udah, terima kasih Bu. Mungkin karena saya ini kalau dibilang puas ya belum puas. Nah, maka dari Ibu itu mengajak pertemuan selanjutnya ya saya oke aja, karena kan sudah butuh untuk konseling gitu. Nah, baik, kalau kita sudah jadwalkan di pertemuan selanjutnya, saya mohon pamit karena ada mata pelajaran yang harus saya ikuti juga. Baik. Nah, permisi Bu. Iya. Waalaikumsalam.